Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Anasya Intana Indra Saputri dari kelas R3D dengan nomor NPM 2021-21500-240. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah membaca. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan membaca. Tahapan membaca dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah membaca permulaan atau mekanik. Yang kedua, membaca pemahaman atau lanjut. Saya akan menjelaskan membaca permulaan atau membaca mekanik terlebih dahulu. Setiap orang yang akan belajar membaca terlebih dahulu memasuki tahap membaca permulaan. Tahap ini merupakan tahapan awal dalam belajar membaca. Dalam hal ini, membaca permulaan bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Membaca permulaan merupakan suatu keterampilan awal yang harus dipelajari atau dikuasai oleh pembaca. Membaca permulaan adalah tingkat awal agar orang bisa membaca. Pengertian membaca permulaan atau membaca mekanik menurut para ahli. Menurut Aleka dan Ahmad tahun 2010 halaman 74, membaca merupakan satu dari 4 keterampilan berbahasa. Dalam berkomunikasi, tulisan lambang-lambang bunyi bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf-huruf menurut alfabet Latin. Pembagian membaca berdasarkan tingkatan dibagi menjadi 2, yaitu membaca permulaan dan membaca pemahaman. Menurut Anderson, tahun 1972, halaman 209. Membaca permulaan adalah proses recording dan decoding. Membaca merupakan suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang bersifat fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual. Dengan indera visual, pembaca mengenali dan membedakan gambar-gambar bunyi serta kombinasinya. Melalui proses recording, pembaca mengasosiasikan gambar-gambar bunyi beserta kombinasinya itu dengan bunyi-bunyinya. Dengan proses tersebut, rangkaian tulisan yang dibacanya menjelma menjadi rangkaian bunyi dalam bahasa, kombinasi kata, kelompok kata, dan kalimat yang bermakna. Menurut Haryadi dan Zamzani tahun 1997 halaman 32. Menyatakan bahwa membaca permulaan adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi bicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengajaran keras-keras. Tujuan membaca permulaan di awal sekolah antara lain agar anak dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Anak memiliki kemampuan membaca dan memahami, menyuarakan tulisan dengan intonasi pelafalan yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Manusia belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi baca dengan baik. Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif. Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan pengembangan lambang fonem, sedangkan proses kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata atau kalimat. Oleh karena itu, seorang guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu yang menyenangkan. Pada tingkatan membaca permulaan, pembaca belum memiliki keterampilan kemampuan membaca yang sesungguhnya,
tetapi masih dalam tahap belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan membaca. Aspek membaca permulaan. Membaca yaitu keterampilan bersifat mekanik dan keterampilan bersifat pemahaman. Keterampilan bersifat mekanik yang dianggap berada pada urutan paling rendah. Dari aspek-aspek membaca, permulaan ini mencangkup pada 4 hal, yaitu yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik, seperti fonem, kata-kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan, dan bunyi. Kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Yang keempat, kecepatan membaca bertaraf lambat. Membaca keterampilan yang bersifat pemahaman yang dianggap paling berada di urutan yang lebih tinggi, yang mencangkup memahami pengertian sederhana, memahami signifikan atau makna, evaluasi atau penilaian, kecepatan membaca yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan keadaan. Dari penjelasan aspek membaca permulaan di atas, dapat disampaikan bahwa membaca perlu adanya keterampilan yang bersifat pemahaman dan keterampilan yang bersifat mekanik. Metode membaca. Metode membaca dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada metode bunyi dan abjad. Yang kedua, metode eja. Yang ketiga, metode suku kata atau metode kata. Yang keempat, metode global. Dan yang terakhir, metode SAS atau struktur analitik sintetik. Saya akan menjelaskan metode bunyi dan abjad terlebih dahulu. Proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode bunyi hampir sama dengan metode eja. Hanya saja perbedaannya terletak pada sistem pelafalan abjad atau huruf. Pada tahap membaca permulaan ini, anak dikenal dengan bentuk huruf abjad dari A sampai dengan Z. Huruf-huruf tersebut perlu dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya. Misal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, dan seterusnya. Dilafalkan sebagai A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, dan seterusnya. Yang kedua yaitu metode eja. Setelah anak diperkenalkan dengan bentuk huruf abjad dan melafalkannya, anak juga dapat diperkenalkan cara membaca suku kata, dan kalimat. Dalam hal ini, anak perlu diperkenalkan untuk merangkaikan huruf-huruf yang telah dilafalkannya agar dapat membentuk suku kata, dan kalimat. Misalnya, suku kata ba dibaca ba, ba, dan suku kata ju dibaca ju, ju. Contoh lain dalam kata baju dibaca atau dieja ba, dan ju menjadi baju. Kata meja dibaca atau dieja me, dan ja menjadi meja. Setelah itu, anak juga diperkenalkan dengan kalimat pendek, misalnya kalimat ini baju, cara dibaca atau dieja ni menjadi ini, dan ba, ju menjadi baju. Jadi kalau dibaca keseluruhan menjadi ini baju. Yang kedua, meja makan. Cara dibaca atau dieja ja menjadi meja, dan kan makan. Jadi kalau dibaca keseluruhan menjadi meja makan. Proses ini sama dengan menulis permulaan. Setelah anak-anak bisa menulis huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis
rangkaian huruf yang berupa suku kata. Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh rangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Dalam pemilihan bahan ajar, membaca dan menulis permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Dari hal-hal yang mudah, akrab, familiar dengan kehidupan anak menuju yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi anak. Yang ketiga yaitu metode suku kata dan metode kalimat. Proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Sebagai contoh dari daftar suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi pada suku kata menjadi kata-kata bermakna. Untuk bahan ajar, mengajar, membaca, dan menulis permulaan kata-kata tadi, misalnya, yang pertama, buba cuci kaki kuda. Yang kedua, babu caci dudi kuku. Yang ketiga, bibi cica dadu kaku. Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Contoh perangkaian kata menjadi kalimat dimaksud seperti pada contoh di bawah ini. Kaki kuda, baca buku, cuci kaki, dan sebagainya. Yang keempat yaitu metode global. Sebagai contoh di bawah ini merupakan bahan mengajar untuk membaca dan menulis permulaan yang menggunakan metode global. Memperkenalkan gambar dan kalimat. Menguraikan salah satu kalimat menjadi kata. Kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Misalnya, ini mimi, i, n, i, mi, mi, i, n, i, m, i, m, i. Yang terakhir adalah metode SAS atau struktur analitik sintetik. SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasanya digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Dalam hal ini, Momo pada tahun 1979 mengungkapkan beberapa cara metode ini dibagi menjadi 2 tahap, yakni tanpa buku dan menggunakan buku. Setelah anak mampu membaca kalimat pendek, anak perlu dilatih membaca kalimat lengkap yang terdiri dari pola, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian, anak pun harus dilatih membaca kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Bahkan, untuk siswa kelas 2 dan 3 sekolah dasar perlu dilatih membaca wacana pendek. Dalam membaca permulaan atau mekanik, anak perlu dilatih membaca dengan pelafalan yang benar dan intonasi yang tepat. Oleh sebab itu, teknik membaca nyaring sangat baik diterapkan dalam membaca permulaan. Dalam hal ini, anak perlu diberikan contoh membaca yang benar sehingga anak bisa meniru cara kita membaca. Membaca permulaan diberikan di kelas rendah sekolah dasar, yaitu di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Di sini, anak-anak harus dilatih agar mampu membaca dengan lancar sebelum mereka memasuki membaca lanjut atau pemahaman. Pada saat anak-anak memasuki kelas 4 sekolah dasar, mereka tidak diperkenankan lagi membaca permulaan atau mekanik karena di kelas tinggi. Mereka harus masuk tahap membaca pemahaman. Baik, selanjutnya ada membaca pemahaman atau membaca lanjut. Membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang berada pada urutan yang lebih tinggi. Membaca pemahaman adalah membaca secara kognitif atau membaca untuk memahami. Membaca pemahaman memiliki suatu proses untuk mengenali atau mengidentifikasi teks. Dalam membaca pemahaman, pembaca dituntut mampu memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, setelah membaca teks, si pembaca dapat menyampaikan hasil pemahaman membacanya dengan cara membuat rangkuman isi bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri dan menyampaikannya dengan baik secara lisan maupun tulisan.
Pengertian membaca pemahaman menurut para ahli. Menurut Farida Rahim, pengertian membaca pemahaman salah satu aktivitas membaca yang mendapatkan pemahaman konsep, memahami kata, dan memahami ide yang ditulis dan disampaikan oleh penulis. Menurut Marohani, tahun 1999, halaman 4, membaca pemahaman sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh pelajar, mulai dari pelajar dari usia dini hingga mahasiswa sekalipun. Karena kemampuan membaca inilah yang akan membantu dalam mendapatkan pemahaman. Menurut Nur Hadi, membaca pemahaman adalah aktivitas membaca yang memfokuskan pada bahasa yang digunakan oleh penulis dan memahami simbol grafik tulisan, di mana simbol-simbol itulah yang memiliki muatan informasi. Dengan kata lain, pembaca dituntut untuk memahami pesan dan kalimat yang disampaikan oleh penulis. Pada dasarnya, membaca pemahaman merupakan kelanjutan dari membaca permulaan. Apabila seseorang pembaca telah melalui tahap membaca permulaan, ia berhak masuk ke dalam tahap membaca pemahaman atau membaca lanjut. Di sini seseorang pembaca tidak lagi dituntut bagaimana ia melafalkan huruf dengan benar dan merangkaikan setiap bunyi bahasa menjadi bentuk kata, frasa, dan kalimat. Tetapi di sini ia dituntut untuk memahami isi bacaan yang dibacanya. Pemahaman dalam membaca. Sehubungan dengan tingkat pemahaman, pada dasarnya kemampuan membaca dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Pemahaman literal, yang kedua pemahaman interpretatif, yang ketiga pemahaman kritis, yang keempat pemahaman kreatif. Pemahaman literal artinya pembaca hanya memahami makna apa adanya, sesuai dengan makna simbol-simbol pada bahasa yang ada dalam bacaan. Selanjutnya, tingkat lebih tinggi lagi setelah membaca literal adalah pemahaman interpretatif. Pada tingkat ini, pembaca sudah mampu menangkap pesan secara tersirat. Artinya, di samping pesan-pesan secara tersurat, seperti pada tingkat pemahaman literal, pembaca juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Setelah pemahaman interpretatif, tingkatan pemahaman yang lebih tinggi berikutnya adalah pemahaman kritis. Pada pemahaman kritis, membacanya disebut dengan membaca kritis. Pada tingkat ini, pembaca tidak hanya mampu menangkap makna tersirat dan tersurat. Dalam hal ini, pembaca juga mampu menganalisis dan sekaligus membuat sintesis dari informasi yang diperolehnya melalui bacaan. Di samping itu, pembaca juga mampu melakukan evaluasi atau penilaian secara akurat. Artinya, pembaca mengetahui persis akan kebenaran atau kesalahan isi wacana berdasarkan pengetahuan dan data-data yang dimilikinya tentang informasi yang ada di dalam bacaan. Pembaca pada tingkat ini sudah mampu membuat kritik terhadap suatu bacaan atau sebuah buku. Pemahaman yang lebih tinggi tingkatannya daripada pemahaman literal, interpretatif, dan kritis adalah pemahaman kreatif. Pembaca tingkat ini memiliki pemahaman lebih tinggi dari ketiga tingkat sebelumnya. Selesai membaca, pembaca akan mencoba atau bereksperimen membuat sesuatu yang baru berdasarkan isi bacaan. Dari wacana tersebut, pembaca dapat membuat aransemen musik yang menurutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dalam bersastra. Tarigam tahun 1994. Seorang pembaca yang baik perlu memiliki keempat tingkatan pemahaman dalam membaca seperti yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, keempat tingkatan pemahaman membaca tersebut akan sangatlah berperan ketika seorang pembaca akan memahami isi bacaan, baik pemahaman makna yang tersurat maupun yang tersirat. Di sini, pembaca juga dituntut untuk mampu menganalisis atau menilai kelayakan suatu bacaan tersebut dan bahkan ia dapat melanjutkan hasil pemahaman membacanya ke ranah penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain, baik secara tertulis maupun lisan. Apabila seseorang
Pembaca dapat menyampaikan kembali isi bacaan yang dibacanya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, dan mengembangkan gagasan-gagasan pokok bacaan dengan kreativitas bacaan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini berarti pembaca tersebut benar-benar memahami isi bacaan yang dibacanya. Dengan demikian, pembaca tersebut telah memiliki keempat tingkatan pemahaman membaca, yaitu pemahaman secara literal, interpretatif, kritis, dan kreatif. Aspek-aspek membaca pemahaman. Seorang pembaca perlu mengetahui aspek-aspek membaca pemahaman. Beberapa aspek membaca pemahaman adalah sebagai berikut. 1. Memahami pengertian sederhana, atau biasa disebut leksikal dan gramatikal. 2. Memahami signifikansi atau makna, yang biasanya disebut maksud dan tujuan dari pengarang. 4. Evaluasi atau penilaian, yaitu seperti isi dan bentuk. Yang terakhir, kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan baca. Tarigan tahun 2008 dan Sudarso pada tahun 2005. Perlu diingat bahwa hal yang terpenting dalam mengajar membaca pemahaman adalah bagaimana cara siswa mampu memahami isi bacaan yang dibacanya. Di sini, peran guru sangat diharapkan untuk dapat menemukan berbagai ide kreatif dalam mengajar agar siswa mampu memahami isi bacaan yang dibacanya. Cara yang paling sederhana adalah setiap siswa selesai membaca teks bacaan, sebaiknya mereka diminta untuk menyampaikan kembali isi bacaan yang dibacanya dengan menggunakan bahasanya sendiri di depan kelas. Mereka juga diminta untuk membuat rangkuman isi bacaan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dengan cara tersebut, kita dapat memastikan apakah siswa tersebut telah memahami isi bacaan tersebut atau tidak. Kesimpulan, membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan membaca dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Membaca pemahaman adalah suatu proses untuk mengenali atau mengidentifikasi teks, kemudian mengingat kembali isi teks. Membaca pemahaman juga dapat berarti sebagai suatu kegiatan membuat urutan tentang uraian atau mengorganisasi isi teks, bisa mengevaluasi sekaligus dapat merespon apa yang tersurat atau tersirat dalam teks. Pemahaman berhubungan laras dengan kecepatan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.